Halo Sobat Biota, selamat datang di Zona Sekolah. Materi ketiga, bab narkoba atau nabza, singkatan dari narkotika, psikotropika, dan juga zat adiktif. Di materi sebelumnya, kita sudah mempelajari materi tentang definisi dan juga jenis-jenis nabza, serta dampak bahaya dari penyalahgunaan narkoba. Nah, di materi ketiga ini kita akan mempelajari mengenai rehabilitas atau pengobatan dari pecandu narkoba. Nah sob, tahu gak apa itu sakau? Sakau merupakan gejala atau kondisi ketika pecandu narkoba mengalami gejala putus akibat dari penghentian pemakaian narkoba atau penurunan dosis narkoba. Nah, sakau ini akan ditandai dengan perubahan emosi seperti cemas berlebih, marah, ketakutan yang berlebih, ataupun yang lainnya. Serta memiliki perubahan fisik, contohnya seperti kejang-kejang dan juga mual sampai muntah. Nah, jika tidak diberikan pertolongan, sakau ini akan berakibat fatal. Nah, terus bagaimana sih menangani kondisi sakau? Yaitu dengan cara detoksifikasi. Nah, detoksifikasi ini bertujuan untuk membuang sisa narkoba, sehingga menghilangkan ketergantungan dan gejala sakau. Nah, detoksifikasi ini merupakan salah satu proses dari rehabilitasi. Rehabilitasi ini memiliki 3 tahapan utama, yaitu terapi medis atau detoksifikasi, selanjutnya terapi non-medis, dan yang terakhir adalah bina lanjut atau aftercare. Nah, kita akan bahas satu persatu, oke? Kita mulai di tahap pertama, yaitu terapi medis atau detoksifikasi. Jadi, terapi medis ini bertujuan untuk menghilangkan ketergantungan fisik terhadap narkoba. Dan umumnya dilakukan dengan 2 metode pelaksanaan. Bisa dengan metode cold turkey atau substitusi obat. Metode cold turkey. Nah, metode ini mekanismenya itu dengan cara menghentikan pemakai nabza secara total dan juga tiba-tiba. Paham ya? Jadi, misal pecandu rokok akan berhenti merokok secara tiba-tiba atau langsung untuk berhenti merokok dan nggak akan merokok lagi. Nah, cara seperti ini memang cepat ya. Namun, ini hanya efektif untuk tingkat ketergantungan ringan dan juga tidak dapat diaplikasikan terhadap ketergantungan nabza yang sudah parah. Karena akan berbahaya dan juga akan memicu munculnya gejala putus yang parah. Nah, walaupun cara ini cepat, tapi sebenarnya metode cold turkey harus didampingi oleh Badan Pengawasan Rehabilitasi. Tujuannya untuk mengurangi efek samping yang tidak diinginkan, atau seperti adanya kesalahan penanganan. Jadi, yang harusnya metode ini digunakan pada pecandu ringan, ini malah dipakai pada pecandu parah. Nah, jika salah seperti ini akan berpotensi menimbulkan bahaya pada orang yang direhabilitasi. Bahkan nyawanya akan terancam. Maka dari itu, untuk penanganan pecandu parah, ada yang namanya metode substitusi obat. Mekanisme dari metode ini adalah dengan cara menggunakan obat pengganti khusus yang efeknya mirip. Tetapi efek ketergantungannya atau efek ketergantungan dari obatnya itu rendah. Dan juga dengan dosis yang perlahan-lahan akan diturunkan. Jadi untuk metode ini itu lebih ke perlahan-lahan ya. Gak sekaligus langsung berhenti. Nah, sebagai contoh pecandu obat heroin, ini bisa ditangani oleh obat substitusi jenis kodein yang akan diberikan pada pasien sesuai dengan dosis yang telah ditentukan oleh dokter, di mana dosis dan takarannya hari demi hari akan dikurangi, hingga akhirnya efek ketergantungannya sudah berkurang. Nah, emang sih kesannya metode ini akan lebih lama, namun metode ini lebih efektif dan juga aman untuk ketergantungan yang parah. Nah, itu ya 2 metode terapi medis atau terapi detoksifikasi. Nah, terapi medis ini bisa dilakukan dengan cara rawat jalan atau dirawat di rumah, tetapi dipantau dari jarak jauh oleh dokter atau tim medis. Dan juga bisa rawat inap, artinya dirawat di rumah sakit atau panti rehabilitasi, supaya bisa diawasi lebih ketat oleh tim medis. Nah, selain dengan menggunakan metode-metode tadi, para pecandu juga akan diberikan obat-obatan yang sifatnya membantu untuk meringankan gejala putus, seperti obat metaron dan juga naltrekon. Nah, ini
Efeknya adalah untuk mengurangi keinginan memakai nafza. Terus akan diberikan juga vitamin untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan juga mendukung pulihnya kesehatan. Terus ada juga obat-obatan pendukung lainnya yang disesuaikan dengan kondisi pasien. Nah, setelah efek ketergantungan itu mulai hilang, lanjut ke tahap yang kedua, yaitu terapi non-medis. Terapi non-medis ini bertujuan untuk memulihkan kondisi dari psikologis para pecandu, sehingga mencegah berulangnya penyalahgunaan narkoba kembali. Makanya tahap ini sering juga disebut dengan terapi psikologis dan juga perilaku. Metode pelaksanaannya bisa dengan metode konsultasi atau konseling, therapeutic community, dan juga dengan metode 12 langkah. Kita mulai bahas dari metode konsultasi. Metode konsultasi ini difasilitasi oleh konselor, yaitu ahli psikologis atau ahli agama. Yang dimana di sini konselor akan memberikan pengertian, solusi, dan juga motivasi pada pasien pecandu nafza, supaya meninggalkan narkoba dan hidup lebih baik. Kedua, metode therapeutic community atau terapi komunitas. Nah, di metode ini para terapis dan juga pecandu akan dikumpulkan dalam rumah yang sama. Terapis akan memantau dan membantu pecandu mengembangkan kepribadian supaya lebih profesional, bersifat jujur, terbuka, bertanggung jawab, kerja keras, dan tentunya agar melupakan barang haram narkoba, serta tidak mau lagi mengkonsumsinya. Terus yang terakhir adalah metode 12 langkah. Metode ini akan memberikan dukungan untuk memperbaiki diri dan menerapkan prinsip 12 langkah. Nah, untuk prinsip 12 langkah narkoba, Sobat Biota bisa langsung lihat sendiri ya di internet. Jadi intinya, tujuan dari metode ini itu si pecandu akan mengakui dan memperbaiki kesalahannya. Terus mempunyai harapan hidup, kepribadian baik, membuka dan refleksi diri, rela dan rendah hati, meningkatkan keagamaan dan saling berbagi. Setelah terapi medis dan non-medis dilakukan, kemudian akan masuk ke tahap ketiga rehabilitasi, yaitu tahap bina lanjut atau aftercare. Tapi sebelum itu, for your information sob, channel ini memiliki bab konten diantaranya zona sekolah, zona binatang, zona akuatik, zona tumbuhan, zona biobisnis, zona peliharaan, zona biotraveling. Channel ini dalam tahap pengembangan, maka akan sangat berharga bagi kami jika Sobat Biota semua membantu channel ini untuk berkembang, minimal dengan cara mensubscribe channel ini. Jadi, please for subscribe now. Tahap bina lanjut atau aftercare. Nah, tujuan dari bina lanjut ini adalah untuk mempersiapkan mantan pecandu narkoba untuk siap kembali pada masyarakat dan beraktivitas seperti bekerja atau belajar secara normal, bebas dari belenggu narkoba. Caranya yaitu dengan cara memberikan kegiatan sesuai dengan minat serta bakat mantan pecandu narkobanya, sehingga dirinya akan disibukkan dengan kegiatan yang positif. Nah, jadi begitu ya tahapan-tahapan dari rehabilitasi para pecandu narkoba. Ingat ya sob, jangan pernah sekali-sekali Sobat Biota mencoba narkoba walaupun itu sedikit. Efeknya akan sangat merugikan kita. Dan juga bukan hanya kita yang dirugikan, tetapi orang-orang terdekat kita juga akan kena dampaknya. Kerugiannya sangat besar, dan keuntungannya tidak ada sama sekali. Jadi mari kita tolak keras narkoba demi kelangsungan hidup dan juga masa depan generasi bangsa yang lebih baik. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan di materi ketiga bab narkoba atau nafza ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa berfungsi dan hidup buat Sobat Biota semua. Jangan lupa tonton dan pelajari materi selanjutnya serta video pembelajaran lainnya. Jadi, see you next video sob.